Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Apriansyah. Ya, perkenalkan nama aku Kaila Ramadhani Padilla dari kelas 13-2 absen 17. Perkenalkan semuanya, nama saya Putra Pasya Akmal Zaki dari kelas 13-2 absen 25. Perkenalkan, nama saya Raisya Cahaya Kamila, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Raffi Alifian Prasetyawan dari kelas 13-2. Perkenalkan, nama saya Siti Rindiandara dari 13-2 dengan nomor absen 30. Ingin menjelaskan jurnal yang berjudul Isolasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Triterpenoid dari kulit batang ambacang Mangifera foetida serta uji Brin Stream Lethality Test (BSLT). Nah, di sini kita awali dengan latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa triterpenoid dari kulit batang Mangifera foetida dengan aktivitas sitotoksik paling kuat. Berdasarkan hasil uji fitokimia preliminer yang menunjukkan adanya senyawa triterpenoid pada sampel kulit batang, kami menduga bahwa senyawa-senyawa ini memiliki potensi sebagai kandidat senyawa anti kanker. Uji sitotoksik menggunakan metode Brin Stream Lethality Test atau yang bisa disingkat BSLT akan dilakukan sebagai screening awal untuk menyeleksi fraksi atau senyawa yang memiliki aktivitas sitotoksik paling tinggi. Fraksi aktif tersebut kemudian akan diisolasi lebih lanjut dan dikarakterisasi strukturnya menggunakan spektrometri massa dan NMR. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan obat-obatan anti kanker alami berbasis senyawa triterpenoid dari Mangifera foetida. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara preparasi sampel. Di dalam preparasi sampel terdapat dua tahap. Yang pertama adanya ekstraksi, dan yang kedua ada pemurnian dengan kromatografi. Untuk yang ekstraksi, step pertama, sampel yang telah berbentuk serbuk kering sebanyak 5 kg dimaserasi dengan N-heksan selama 3 x 24 jam. Yang kedua, hasil masterasi tersebut kemudian disaring lalu dipekatkan dengan rotary evaporator di suhu 40 derajat Celcius. Step yang ketiga, perendaman dilakukan sebanyak 8 kali dan semua ekstrak kental N-heksan yang diperoleh akan digabung dan didapatkan ekstrak pekat N-heksan berwarna orange sebanyak 37 gram. Step yang keempat, ampas dari maserasi N-heksan dikeringkan dengan cara menguapkan sisa pelarut tersebut, lalu dilakukan perendaman dan dilanjutkan dengan pelarut etil asetat selama 3 x 24 jam sebanyak 7 kali. Dan semua ekstrak pekat etil asetat yang diperoleh akan digabung dan didapatkan ekstrak pekat etil asetat berwarna merah sebanyak 93 gram. Step yang kelima, ampas dari maserasi etil asetat juga dikeringkan dengan cara menguapkan sisa pelarut tersebut. Kemudian, perendaman dilanjutkan dengan pelarut metanol selama 3 x 24 jam selama 3 kali. Dan semua ekstrak pekat metanol yang diperoleh akan digabung dan didapatkan ekstrak pekat metanol berwarna merah sebanyak 71 gram. Dan untuk step terakhir dari ekstraksi ini, ekstrak pekat metanol, etil asetat, dan N-heksan akan dikromatografi lapis tipis untuk mengetahui pada pemisahannya dengan menggunakan eluin N-heksan berbanding etil asetat dengan perbandingan 9:1 dan 4:6. Dan untuk fraksi N-heksan, perbandingan eluin N-heksan berbanding etil asetat 8:2, 6:4, 4:6. Dan untuk fraksi etil asetat serta perbandingan etil asetat berbanding metanol 3:7 dan 7:3. Dan untuk metanol, semua fraksi yang diperoleh juga dilakukan dengan reaksi Lieberman-Burchard untuk menentukan fraksi yang mengandung terpenoid. Nah, untuk yang selanjutnya ada tahap pemurnian dengan kromatografi. Untuk caranya, yang pertama ialah ekstrak pekat etil asetat itu memiliki pol pemisahan yang sederhana dan pada pengujian dengan reaksi Lieberman-Burchard. Yang kedua, ekstrak pekat etil asetat ini menghasilkan warna merah bata yang menunjukkan positif mengandung triterpenoid. Lalu ekstrak pekat etil asetat sebanyak 25 gram dikromatografi kolom dengan fase diam berupa silika gel.
Yang ketiga, elemen yang digunakan ialah N-heksan, etil asetat, dan juga metanol. Dan pengerjaannya dimulai dari 100% N-heksan sampai 100% metanol yang didasarkan pada step gradient polarity atau SGP, atau peningkatan kepolaran pelarut. Dari hasil kromatografi kolom tersebut itu ditampung pada vial dan dimonitor menggunakan KLT untuk mengetahui pola nada masing-masing vial. Lalu hasil KLT yang menunjukkan pola yang sama akan digabungkan sehingga diperoleh 13 kelompok fraksi. Lalu untuk step selanjutnya, fraksi G terdapat padatan putih. Selanjutnya padatan itu dicuci sampai dihasilkan senyawa murni yang ditunjukkan salah satu noda pada alat KLT dan dilakukan pengujian dengan reaksi Lieberman-Burchard. Dan yang terakhir, senyawa hasil isolasi akan dikarakterisasi berdasarkan titik leleh dengan melting point aparatus, spektrofotometer UV dan FTIR, dan juga spektrofotometer NMR. Jadi selanjutnya adalah penentuan struktur menggunakan alat FTIR dan sinar infrared. FTIR sendiri memiliki kepanjangan yakni Fourier Transform Infrared, atau dalam bahasa Indonesia yakni spektroskopi inframerah transformasi Fourier. Nah, FTIR sendiri ini terbagi menjadi 3 daerah berdasarkan panjang gelombang atau bilangan gelombangnya. Daerah tersebut ada dekat, ada sedang, dan ada jauh. Untuk dekat memiliki bilangan gelombang sebesar 13.000 sampai 4.000 cm-1. Untuk yang sedang memiliki bilangan gelombang sebesar 4.000 sampai 200 cm-1. Dan untuk yang jauh memiliki bilangan gelombang sebesar 200 sampai 10 cm-1. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil atau interpretasi data IR. Di sini terdeteksi sebanyak 7 puncak. Ada yang bilangan gelombangnya 3421 dan yang paling kecil adalah 1054,9. Jadi di sini masing-masing bilangan gelombang atau puncak akan menghasilkan atau menginterpretasikan gugus fungsi yang berbeda-beda. Di 3421 dideteksi gugus fungsi OH. Di 2934 terdeteksi gugus fungsi CH. Di 1670 terdeteksi gugus fungsi CO, C double bond O. Di 1647,01 terdeteksi gugus C double bond C atau alkin. Di 1472,28 dan 1332,21 terdeteksi gugus fungsi germinal dimetil. Dan yang terakhir atau yang paling kecil yakni 1054,9 cm-1 terdeteksi gugus fungsi CO. Untuk selanjutnya yakni penjelasan mengenai interpretasi data menggunakan NMR akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai spektrofotometer UV-Vis. Prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis didasarkan pada absorbansi cahaya pada suatu panjang gelombang dari suatu sampel yang dianalisis. Range panjang gelombang untuk UV adalah 200-350 nanometer dan range panjang gelombang untuk visible adalah 350-900 nanometer. Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi, transmitansi, atau scan panjang gelombang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data spektroskopi UV. Pada grafik di atas, senyawa isolasi berbentuk serbu putih dengan titik leleh 220 sampai 221 derajat Celcius. Senyawa triterpenoid yang dilarutkan dalam metanol memiliki lambda maksimum 206,4 nanometer. Pada triterpenoid pasti memiliki kata rangkap karena merupakan golongan terpen yang terbuat dari isopren yakni 2-metil 1,3 butadien, sehingga memiliki transisi elektron dari pi ke pi bintang dari kata rangkap yang tidak berkonjugasi. Di sini saya akan menginterpretasikan data IR dari tabel pergeseran kimia senyawa isolasi dengan senyawa mengiferens B. Bisa kita lihat pada tabel tersebut terdapat 2 kolom senyawa isolasi dengan literatur, di mana nilai pergeseran kimia karbon dan pergeseran kimia hidrogen mendekati bahkan hampir sesuai dengan literatur. Hasil tersebut menunjukkan ciri-ciri suatu triterpenoid karena data pergeseran kimia hidrogen dan kimia karbon hampir mirip
dengan ciri-ciri triterpenoid, yaitu mengiferens B, sehingga diduga bahwa senyawa isolasi tersebut memiliki struktur yang sangat mirip dengan senyawa triterpenoid, yaitu mengiferens B, meskipun dengan perbedaan yang sangat kecil yang mungkin disebabkan oleh pelarut dan penyebab-penyebab lainnya. Selanjutnya ada peranan metode-metode analisis. Nah, yang pertama itu ada peranan spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis digunakan untuk menganalisis senyawa berdasarkan kemampuan mereka menyerap radiasi ultraviolet atau cahaya tampak. Triterpenoid sering menunjukkan puncak serapan pada panjang gelombang tertentu yang dapat memberikan petunjuk awal mengenai keberadaan ikatan ganda atau sistem aromatik dan struktur mereka. Kedua itu ada peranan spektrofotometri inframerah atau IR. Spektrofotometri inframerah memberikan informasi mengenai jenis gugus fungsi yang ada dalam molekul, misalnya gugus hidroksil atau OH. Serapannya sekitar 3.200 sampai 3.550 cm/1. Yang kedua ada gugus karbonil atau C double bond O. Serapannya sekitar 1.650 cm/1. Dan yang ketiga ada CH stretching. Stretching ini memiliki serapan sekitar 2.850 sampai 2.950 cm/1. Senyawa triterpenoid memiliki pita serapan yang khas yang bergantung pada struktur cincin triterpenoid dan adanya gugus fungsional lainnya. Selanjutnya ada spektrofotometri NMR. Teknik NMR 1H dan 13C ini digunakan untuk menganalisis lingkungan atom hidrogen atau proton dan karbon dalam molekul. Dalam senyawa triterpenoid, 1H NMR ini memberikan informasi mengenai jumlah dan lingkungan proton dalam molekul, seperti proton metil atau CH3 dan proton alkohol atau OH. Dan 13C NMR ini memberikan informasi mengenai jumlah dan jenis karbon dalam molekul seperti karbon tersier, sekunder, dan primer. Spektrofotometri NMR membantu memetakan struktur molekul baik pada tingkat rantai karbon maupun posisi gugus fungsional. Nah, berikut adalah struktur akhir dari proses isolasi dan elusidasi. Struktur tersebut adalah struktur senyawa mengiferens B. Mengiferens B adalah senyawa triterpenoid yang telah diisolasi dari kulit batang Mangifera foetida atau ambacang. Senyawa ini memiliki struktur yang sangat khas sebagai bagian dari kelompok triterpenoid yang dikenal dengan adanya cincin terpenoid dan sejumlah substituen di posisi tertentu. Nah, berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa senyawa hasil isolasi merupakan suatu triterpenoid dengan nama Mangiferens B, berupa padatan putih dan memiliki titik leleh di sekitar 220 sampai 221 derajat Celcius.